Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak? Sehat nggih? Oke, Galang sudah sembuh ya, udah sehat, udah bisa mulai pelajaran ya hari ini anak ya. Iya, alhamdulillah. Emang di situasi seperti ini kita harus menjaga diri nggih, karena masa pandemi ini kita jadi gampang sakit. Oke, di sini Bu Guru alhamdulillah juga sehat. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu yuk nak. Oke, berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Cukup? Oke, semoga dengan doa kita tadi pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Sekarang Ibu absen dulu ya. Coba Ibu hitung deh ada berapa yang sudah ready untuk pelajaran hari ini. Oke, 1, 2. Oke, sip. Lengkap ya semuanya udah hadir, ada 15 anak. Kita siap untuk memulai pembelajaran hari ini. Di materi sebelumnya kita sudah belajar tentang apa ya, Dinda ya? Iya, betul sekali. Untuk materi sebelumnya kita belajar tentang sumber energi. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang manfaat energi. Sebelum kita mulai nih, Ibu mau tanya dulu, kalian udah sarapan semua ya nak? Iya, sip. Bu Guru tadi juga udah sarapan. Ada yang sarapannya pakai lauk soto? Oh iya, kalau pakai soto itu kan panas banget ya nak ya kuahnya. Ingat, kita kalau makan tidak boleh ditiup, nggih. Itu tidak boleh. Kalau misalkan panas, kita bolehnya kita kipas. Ini Bu Guru punya kipas. Nah ini, kita kipas-kipas biar dingin makanannya baru boleh dimakan. Oke? Nah ngomong-ngomong tentang kipas nih nak, Ibu udah bikin kipas. Kipasnya bentuknya kayak gini. Untuk membuat kipas ini kita harus tahu petunjuknya. Nah, saat ini kita akan belajar apa itu yang dinamakan dengan teks petunjuk. Teks petunjuk. Coba dibuka buku kalian halaman 36. Di situ ada ciri-ciri teks petunjuk. Ya. Coba Galuh dibaca nak, ciri-ciri teks petunjuk apa aja ya? Iya, yang pertama menggunakan bahasa yang singkat. Lalu nomor 2, coba Raihan dibaca. Yes, berurutan dan teratur. Kemudian yang ketiga, tepat sasaran ya. Yang keempat, kalimat perintah. Nah, di halaman 37 coba dibuka, sudah ada teks petunjuk membuat kipas lipat. Nah, di sini Bu Guru juga punya nih gambarnya, membuat kipas dari kertas. Ini sama seperti yang di buku kalian ya nak ya. Oke, kemarin Ibu sudah meminta kalian untuk membawa selembar kertas, mempersiapkan selembar kertas yang sudah kalian warnai dan gambari dengan nuansa kemerdekaan ya. Ya, dari selembar kertas itu nanti kita akan buat kipas seperti ini ya. Di sini sudah jelas. Langkah yang pertama, kalian simak di buku ya. Ambil kertas, tepuk kertas pas di tengah-tengah dan buka lagi untuk menghasilkan garis bantu. Yang kedua, gunting 1/4 bagian kertas. Yang ketiga, lipat 1/4 bagian atas ke bawah. Sampai yang ketujuh ini ya, nanti akan terbentuk suatu kipas seperti ini. Yuk, coba dibuat dulu kipasnya. Oke.
seperti itu, Nak. Iya. Oh, udah ada yang selesai ya kipasnya ya. Nih. Ini punyanya siapa ini? Sigap. Sigap ini membuat kipas dari kertas, digambari seorang anak yang lagi hormat ke bendera merah putih. Nah, kalian udah bisa memahami teks petunjuk ini ya. Jadi kalian tadi membuat kipas sesuai dengan teks petunjuk. Kipas ini gunanya untuk apa tuh anak-anak? Buat kipasan ya. Nah, saat kita kipasan seperti ini akan ada perubahan energi yang dialami sama benda ini. Kalau misalkan Bu Guru menggerakkan kipas seperti ini, akan ada angin ya di sini. Nah, jadi benda ini mengalami perubahan dari energi gerak menjadi energi angin. Iya, betul sekali. Kipas kertas. Kipas kertas. Ini energi gerak menjadi energi angin. Di materi sebelumnya kita udah belajar apa yang namanya energi ya. Apa yang namanya energi apa yuk? Energi itu suatu usaha yang dilakukan ya. Ya. Terus di kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar kita itu ada sangat banyak sekali benda-benda yang mengalami perubahan energi juga. Misalnya apa ya? Kalian punya mobilan remote control itu ya nak ya? Itu perubahan energi apa menjadi apa? Ayo. Enggak, betul sekali Chandra. Jadi itu perubahan energi kimia menjadi energi gerak ya. Karena dia kan sumber energinya itu dari baterai. Baterai itu energi kimia ya. Oke, sekarang Bu Guru punya beberapa contoh yang lain di gambar ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalian bisa lihat gambarnya ya. Mungkin tulisannya nggak bisa lihat, nggak apa-apa. Nanti Bu Guru coba tanya. Yang pertama ini gambar radio. Radio ya. Radio ini dalam penggunaannya dia di dalamnya ada baterai. Jadi radio ini sumber energinya dari baterai itu nggih. Saat radio kita nyalakan, dia akan menimbulkan apa? Kita bisa mendengar lagu, mendengar ceramah kayak gitu. Itu dengar apa? Iya, suara. Jadi radio ini mengalami perubahan energi dari energi apa menjadi apa ya nak? Enggih, dari energi kimia menjadi energi suara. Radio ya, kimia menjadi suara. Yang selanjutnya, ini gambar apa ya? Zafira. Zafira ini gambar apa nak? Iya, setrika. Setrika itu kira-kira perubahan energinya dari apa menjadi apa? Iya, betul nggih. Dari energi listrik menjadi energi panas. Karena kalau kita mau nyetrika kan dicolokkan ke listrik tuh. Nah, itu sumber energinya dia energi listrik. Kemudian yang selanjutnya, ini ada gambar lampu lalu lintas. Kalau kalian perhatikan, biasanya di atas lampu lalu lintas ini ada semacam kayak papan gitu. Papan ini yang di atas lampu lalu lintas ini namanya sel surya. Apa tuh fungsi sel surya? Sel surya itu berfungsi untuk menangkap cahaya matahari dan mengubahnya menjadi energi yang kita inginkan. Nah, di sini ini sel surya ini menangkap cahaya dari matahari, terus lampu lalu lintas jadi nyala. Itu jadinya perubahan energi apa menjadi apa? Iya, panas deh, matahari tadi kan panas. Jadi dia dari energi panas menjadi energi cahaya. Yang
yang digosok-gosok, digesek-gesek. Kalau kita menggesek-gesek seperti ini, tangan kita menjadi bergerak, ya nak ya. Iya, tangan kita bergerak. Saat lama digerak-gerakkan akan timbul suatu panas. Nah, berarti tangan ini mengalami perubahan energi apa menjadi energi apa? Betul ya. Dari energi gerak menjadi energi panas. Yang selanjutnya ini ada gambar jam dinding. Jam dinding. Coba Raihan Janung. Jam dinding ini sumbernya apa ya? Sumber energinya. Iya, dia dari batu baterai ya. Jam dinding dipasangi baterai, dia jadi bisa gerak jarumnya. Jadi ini perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Yang terakhir kipas listrik. Hampir sama tapi beda asal energinya ya. Kalau ini tadi kan kita manual gerakin sini. Kalau kipas ini dari apa? Iya, nah dari energi listrik menjadi energi gerak. Itu ya perubahan energi. Ini ada beberapa contoh alat yang mengalami perubahan energi. Kalian bisa tambahkan lagi contoh-contoh alat yang ada di sekitar kalian yang mengalami perubahan energi nih. Nah, coba nanti di rumah kalian tuliskan ya 5 alat, minimal 5 benda di rumah kalian yang mengalami perubahan energi beserta perubahan energi yang terjadi dari energi apa menjadi energi apa. Nah, energi ini tadi berasal dari sumber energi. Ya, sumber energi itu berasal dari sumber daya alam. Nah, energi ini berasal dari apa? Sumber energi. Nah, sumber energi sendiri berasal dari sumber daya alam. Misalnya kipas listrik ini tadi. Kipas listrik kan dari listrik ya. Nah, listrik itu berasal dari apa, Nak? Di materi sebelumnya kita udah belajar. Ayo, dari apa? Iya, betul sekali, Sigap. Listrik itu ada yang berasal dari PLA, pembangkit listrik tenaga angin. Jadi ini listriknya berasal dari angin ya. Di materi sebelumnya kita udah pernah belajar kincir angin yang dia akan diubah menjadi listrik. Nah, angin ini salah satu contoh sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam sendiri dibedakan menjadi 2 macam, yaitu sumber daya alam ada 2 macam. Yang pertama, yang dapat diperbaharui. Yang kedua, yang tidak dapat diperbaharui. Yang dapat diperbaharui itu yang seperti apa toh? Yang dapat diperbaharui itu dia yang bisa beregenerasi, bisa tumbuh, bisa muncul lagi ya. Kalau yang tidak dapat diperbaharui itu dia tidak bisa beregenerasi. Kalau habis ya udah habis. Nah, di sini Ibu ada beberapa gambar contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Yang dapat diperbaharui itu ada gambar apa aja ya? Sheila, mana Sheila? Oke, gambar apa aja Sheila? Iya, di sini ada gambar pohon, jagung, sama kunyit ya. Ketiganya ini merupakan tanaman ya, Nak ya. Hasil jagung sama kunyit hasil dari suatu tanaman. Tanaman itu bisa tumbuh lagi ya. Iya, dia bisa beregenerasi terus. Mati kalau dia
ini pohonnya udah mati, nanti dari bijinya ini bisa kita tanam, tumbuh jagung lagi. Kunir ini juga dari rimpangnya ini bisa kita tanam, tumbuh kunir lagi. Berarti itu dia dapat diperbaharui. Ini ada tanaman. Kemudian untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, ini ada 3 gambar juga. 1, 2, 3. Coba siapa ya? Ardan. Coba Ardan, ini gambar apa nak? Enggih, betul. Ini ada gambar aspal, gas LPG, sama bensin. Ketiganya ini adalah hasil pengolahan dari minyak bumi. Minyak bumi itu letaknya di dalam bumi kita ya, di bawah tanah sana, jauh di bawah tanah. Nah itu ditambang, terus diolah, bisa menghasilkan ketiganya ini. Minyak bumi yang ada di dalam bumi kita itu dia tidak bisa tumbuh lagi, tidak bisa beregenerasi. Itu mengapa dia disebut sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Jadi untuk memanfaatkannya kita harus hemat ya. Karena nanti kalau habis gimana? Bingung dong, kita nggak bisa ada bensin. Oke. Nanti di rumah kalian bisa cari lagi ya contoh lain sumber daya alam yang dapat dan tidak dapat diperbaharui. Masing-masing 3 contoh ya nak ya. Oke, jadi nanti untuk teks petunjuk kalian di rumah coba membuat teks petunjuk. Kira-kira apa ya? Pembuatan pesawat terbang ya. Pembuatan pesawat dari kertas. Kemudian yang ini tadi apa? 5 contoh alat yang mengalami perubahan energi. Yang ini 3 contoh sumber daya alam ya masing-masing. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita cukup belajar sampai di sini. Jadi tadi ada 3 materi ya dari Ibu. Yang pertama itu tentang pembuatan teks petunjuk. Ini pelajarannya bahasa Indonesia Teks petunjuk tadi menggunakan bahasa yang singkat, menggunakan bahasa yang berurutan dan teratur, tepat sasaran, dan kalimatnya berbentuk kalimat perintah. Kemudian tadi kita belajar tentang perubahan bentuk energi. Jadi energi itu bisa berubah bentuk, tapi energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan ya. Jadi energi itu nggak bisa hilang, listrik itu nggak bisa hilang, dia selalu ada, dia hanya berubah bentuk. Nah tadi ini udah ada alat-alat yang mengalami perubahan bentuk energi. Kemudian energi itu berasal dari sumber daya alam. Sumber daya alam sendiri ada 2 macam, dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Oke, untuk pembelajarannya cukup sampai di sini. Ada pertanyaan anak-anak? Cukup paham ya? Cukup sampai di sini dulu. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, mari kita berdoa semoga ilmu kita bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Ingat ya nak, selama masa pandemi kita harus wajib melakukan protokol kesehatan ya. Tidak usah main kemana-mana, selalu di rumah, jaga kesehatan, makan yang teratur ya. Oke, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.